Baiklah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang arteri pada bagian kepala dan leher. Arteri disebut juga sebagai pembuluh nadi, merupakan suatu pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, di mana darah ini telah mengandung oksigen, dan darah tersebut akan disebarluaskan ke bagian seluruh tubuh kita. Pertama, dimulai dari left ventricle atau bilik kiri jantung. Bilik kiri jantung akan memompa darah dan akan melalui nanti yang namanya aortic semilunar valve atau disebut juga sebagai katup semilunar. Dari bilik kiri jantung, nanti darah akan menuju yang namanya adalah ascending aorta melalui satu katup yang namanya aortic semilunar valve atau katup aorta. Dari ascending aorta, darah akan diteruskan ke bagian yang namanya adalah aortic arch. Aortic arch memiliki 3 percabangan. Cabang yang pertama itu adalah left subclavian artery atau arteri subclavian sebelah kiri. Cabang yang kedua yaitu left common carotid artery. Cabang yang ketiga adalah brachiosefalik. Brachiosefalik memiliki 2 percabangan. Cabang pertama adalah right subclavian artery. Cabang yang kedua adalah right common carotid artery. Selanjutnya dari left common carotid artery nanti ada 2 percabangan. Cabang yang pertama itu adalah external carotid artery, cabang yang kedua adalah internal carotid artery. Selanjutnya dari external carotid artery, darah akan diteruskan ke bagian yang namanya superior thyroid artery. Dari superior thyroid artery, darah diteruskan ke bagian yang namanya lingual artery. Dari lingual artery, darah diteruskan ke bagian yang namanya adalah facial artery. Dari facial artery, darah diteruskan ke bagian maxillary artery. Dari maxillary artery, darah diteruskan ke bagian yang namanya occipital artery. Dari occipital artery, darah diteruskan ke bagian superficial temporal artery. Dari internal carotid artery, darah akan diteruskan ke bagian middle cerebral artery.
Dari middle cerebral artery, darah selanjutnya akan diteruskan ke bagian yang namanya adalah posterior communicating artery. Dari posterior communicating artery, darah diteruskan ke bagian anterior communicating artery. Dari anterior communicating artery, darah diteruskan ke bagian namanya adalah ophthalmic artery. Selanjutnya, dari right subclavian artery, darah diteruskan ke bagian vertebral artery. Dari vertebral artery, darah diteruskan ke bagian basilar artery. Dari basilar artery, darah diteruskan ke bagian posterior communicating artery. Dari posterior communicating artery, darah diteruskan ke bagian dari circle of Willis. Mari kita cover nanti darah pada bagian bilik kiri jantung, di mana dari bilik kiri jantung nanti darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi dan melalui arteri-arteri ini. Pertama dari bilik kiri jantung itu nanti darah dipompa, lalu nanti akan melalui nanti yang namanya katup semilunar aorta. Dari katup semilunar aorta nanti darah akan berada di ascending aorta. Selanjutnya dari ascending aorta darah akan diteruskan ke aortic arch. Dari aortic arch darah akan menuju arteri subclavian kiri, menuju brachiosepalik dan arteri kamen karotid sebelah kiri. Nanti dari brachiosepalik darah akan diteruskan ke arteri kamen karotid sebelah kanan dan juga nanti arteri subclavian sebelah kanan. Dari kamen karotid arteri sebelah kiri diteruskan ke bagian arteri karotid eksternal dan arteri karotid internal. Dari internal carotid artery diteruskan darah nanti ke bagian arteri cerebral bagian tengah atau middle cerebral artery, lalu menuju posterior communicating artery, anterior communicating artery, dan terakhir ophthalmic artery. Dari external carotid artery darah menuju nanti superior thyroid artery, lingual artery, facial artery, maxillary artery, occipital artery, dan terakhir superficial temporal artery. Dari right subclavian artery darah menuju vertebral artery, basilar artery, posterior communicating artery, dan nanti terakhir circle of Willis.